Tahukah kamu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia, dari barat hingga timur. Siapapun yang melihat kekayaan alam Indonesia pasti akan terpukau. Dan semua kekayaan itu adalah bagian dari identitas bangsa kita. Menjaga alam berarti menjaga jati diri bangsa, karena lingkungan yang bersih, sehat, dan asri adalah cerminan dari cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah sekali pakai, atau bahkan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Mungkin hal itu terlalu sepele, tetapi jika dilakukan secara bersama-sama akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita dan di masa depan. Kesadaran lingkungan tidak hanya sebuah tren, tapi juga bagian penting dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kita sebagai generasi muda yang mempunyai peran sangat besar untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Karena mencintai Indonesia nggak harus dengan langkah yang besar, mulailah dengan langkah kecil yang bermakna. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan membanggakan untuk hari ini dan masa depan. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana sih pendapat masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air untuk Indonesia. Oke teman-teman semua, sekarang lagi di lapangan Ngalian. Nah, aku mau nanya nih sama salah satu kakak yang lagi berkunjung ke Taman Ngalian. Oke. Halo kakak. Kak boleh dikenalin dulu namanya siapa? Namanya Diva. Oke, baik Kak Diva. Nah, untuk menurut Kak Diva, tanggapan kakak tentang lingkungan di sekitar kita tuh gimana sih? Terutama di Indonesia ya. Iya. Kalau menurut aku sih untuk kebersihan memang sangat kurang ya. Iya. Bisa dilihat sampah di mana-mana. Terus kayak jalanan juga drainasinya kurang baik kan. Apalagi kalau hujan Iya, banjir gitu. banjir ya, Kak? gitu, makanya jadi banjir kan. Iya. Karena adanya sampah itu. Nah, kalau buat kakak, kalau untuk solusi ke depannya nih gimana buat masyarakat juga, terus juga buat bagian-bagian yang lain itu gimana menurut kakak? Sebenarnya emang benar sih dari individual masing-masing, dari kesadaran sendiri untuk membuang sampah ya. Kalau dibandingin sama negara yang bersih kayak Jepang memang jauh banget gitu. Iya. Dan untuk merubahnya ke kayak negara Jepang pun agak susah ya. Jadi mulai dari diri sendiri sih. Cara menumbuhkan kesadarannya gimana? Itu dari diri sendiri. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih waktunya. Baiklah teman-teman, kali ini kita ada di BSB City. Kali ini kita akan berbincang atau mewawancarai Bapak dengan Bapak siapa namanya Pak? Ariska, Oh, Ariska. Bapak di sini sebagai Dinas Perhubungan Kota Semarang. Oh, baik Pak. Jadi di sini izin wawancara ya Pak ya. Apa tanggapan Bapak mengenai kebersihan lingkungan Pak? Tanggapan saya mengenai kebersihan lingkungan ya wajib sih Mas, harusnya sih ya. Apalagi kalau tempat-tempat umum ya, fasilitas publik gitu loh. Ya mungkin ya harus bersih sih, karena satu buat kenyamanan juga kan. Apa masyarakat yang datang itu ke sini kan biar lebih nyaman aja. Wajib, penting. Jadi harus ya Pak ya, untuk kenyamanan kita bersama. Ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana nih Pak harapan Bapak untuk kedepannya tentang kebersihan ini Pak? Kan karena kan banyak ya Pak ya orang-orang yang kadang tidak sadar membuang sampah sembarangan, itu seperti itu Pak. Ya lebih ke yang pertama ya kembali ke orangnya masing-masing sih Mas, harus kesadaran dirinya itu perlu. Yang kedua ya petugas kebersihan yang di lokasi tersebut ya harus lebih sigap. Sigap lagi, sudah itu aja. Baik Pak, terima kasih ya Pak waktunya. Baiklah, selanjutnya next. Terima kasih Pak ya. Ini bisa perkenalan dulu ya Dek ya. Ya namanya siapa?
Perkenalkan, nama saya Alfonsius Malvino. Ya, kalau adiknya Luis Alvino Herianto. dari sekolah mana ya? Saya dari SMP PL Santo Yusuf. Ya, ini Sama juga. Oh, juga. sama ya. Apa tanggapan kalian mengenai menjaga kebersihan di sekitar kita, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar lingkungan tidak kotor. Nah, kalau adiknya apa? Biar lingkungannya masih bisa digunakan. Solusi untuk menjaga kebersihan. Kalau misal sini kotor, nah apa solusi dari kalian sendiri? Mengambilnya dan membuangnya ke sampah. Nah, bagus. Membersihkan sama-sama. Oke. Selanjutnya untuk harapan untuk menjaga kebersihan di sekitar sini tuh harapannya supaya apa ya? Supaya bisa terlihat bagus dan asri. Nah, ya. Biar lingkungannya terjaga aja. Oke, sekian dari kita. Baik, saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di lapangan Karonsi. Langsung saja, namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Tia. Ya, oke baik. Langsung saja, apa sih pendapat Mbak mengenai tentang menjaga kepentingan lingkungan sekitar? Menurutku penting ya menjaga, soalnya kita hidup di lingkungan yang pastinya harus nyaman di kita sendiri, terus juga harus ramah lingkungan, terus juga ya penting menurutku karena kita hidup di lingkungan yang harus nyaman. Dari sekian banyaknya permasalahan, apa sih solusi Mbak mengenai tentang menjaga lingkungan sekitar? Kita, menurutku buang sampah sembarangan sih. Karena menurutku masyarakat sekarang kita mayoritas orang belum peka sama sampahnya sendiri. Jadi kayak itulah, mungkin kesadaran buang sampah. Terima kasih Mbak. Ya. Baik teman-teman, kali ini kita ada di daerah Permatapuri dan kami bertemu dengan salah satu penduduk dan akan langsung kami wawancara. Baik, ayo. Dan di sini kita bertemu dengan Kak siapa namanya? Mas Ibnu. Oke Ibnu. Sebelumnya Kak, ini kan tentang kebersihan lingkungan Kak. Nah, kami mau tahu tanggapan Kakak mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan Kak. Untuk kewajiban menjaga kebersihan itu sebagaimana kita seorang muslim adalah kewajiban, karena sebagaimana bunyi yang kita tahu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, jadi kita harus menjaga kebersihan dengan karena alasan kami itu orang muslim. Ya, an-nazafatu minal iman. Selanjutnya nih Kak, bagaimana harapan Kakak mengenai kebersihan lingkungan selanjutnya Kak? Untuk harapan kedepannya, kebersihan itu lebih ke peka sih, lebih ke ya kalau kita ngeliat langsung itu kotor ya segera dibersihin, jangan menunggu atau menunda, bahkan ini ntar ada yang beresin, ini ntar ada yang bersihin. Ketika emang kita ngeliat itu kotor atau nggak enak dipandang, ya kalau bisa langsung diberesin, walaupun itu bukan tugas kita, baik itu di kampus atau di masyarakat, ya begitu. Ya, jadi kita harus peka terhadap lingkungan kita sendiri ya Kak. Ya, betul. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Kak ya. Baik, selanjutnya ke wawancara selanjutnya. Oke, kali ini aku bakalan wawancara dari salah satu pedagang di lapangan Ngalian. Oke, langsung aja ya. Perkenalkan nama Bapak siapa ya? Faisal. Oke, Bapak Faisal. Nah, menurut Bapak Faisal, apa sih tanggapan Bapak gitu tentang pentingnya kita tuh menjaga lingkungan sekitar kita? Sangat penting ya, soalnya itu bahasa campuran ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kalau kita melihat di sekitar kelihatan kotor juga nggak bagus juga. Jadi lihat secara keseluruhan, walaupun ada tempat sampah, orang-orang pasti akan buangnya di sembarang tempat, ya kan? Makanya saya sendiri pun agak risih kalau melihat buangan sampah sembarangan semua. Ya saya kalau ya buang sampah ya ada plastik, jadi tempatnya gitu ya, ada Pak ya? tempatnya lah. Terus setelah itu kita buang di tempat.
sampah. Melihat orang-orang yang buang sampah seperti itu sangat Miris ya Pak ya? miris banget lah kayak gitu. Oke, terus menurut Bapak, dari Bapak sendiri gitu kan, kayak solusinya apa sih Pak untuk mencegah biar lingkungan kita tuh tetap bersih gitu ya, mencegah ada kotoran mungkin ya, jadi kayak menjadi lingkungan yang lebih bersih. Menurut Bapak, aksi dari Bapak sendiri apa Pak? Kesadaran diri sendiri sebenarnya, dari diri sendiri dulu. Setelah itu kalau melihat, ya kembali lagi ke orangnya. Kalau misalkan orangnya awalnya kumuh ya kumuh, tapi kalau orangnya bersihan ya udah, dia tahu akan lingkungan itu, dia akan tahu. Berarti lebih ke kesadaran diri sendiri kesadaran ya Pak ya? diri sendiri dulu. Oke, menurut Bapak harapannya nih Pak buat masyarakat yang masih mungkin membuang sampah nggak pada tempatnya, masih buang sampah plastik di mana-mana gitu Pak. Menurut Bapak, harapan Bapak ke depannya itu gimana Pak? Semoga pada sadar lah, Oke. secepatnya. Ya, karena menurut Bapak sendiri penting ya Pak ya? Buat Banget, menjaga lingkungan ya, Pak? sangat penting. Kalau kita lihat kumuh, jenengan sendiri juga kalau Nggak enak dipandang ya Pak? nggak kos-kosan kalau kotor kan juga nggak bagus, kamar juga kotor juga nggak bagus, juga pengaruh di kesehatan juga sebenarnya. Bisa nyebabin penyakit ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin itu aja ya Pak ya yang Terima kita udah wawancarai. Sebenarnya terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk mau kita wawancarai. Oke, itu guys, jadi penting banget ya untuk menjaga lingkungan sekitar. Dadah. Kita telah mendengarkan beberapa tanggapan dan harapan dari masyarakat sekitar. Yang intinya, kita sebagai generasi muda harus selalu siap untuk menjaga kebersihan sebagai wujud cinta tanah air. Menjaga lingkungan adalah wujud nyata cinta kita kepada Indonesia. Dengan kesadaran, kepedulian, dan aksi sederhana, kita bisa membawa perubahan. Karena tanah air bukan hanya tempat kita berpijak, tapi juga warisan yang harus kita rawat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.